strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Mengenal Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889. Ia memiliki nama asli Raden Maswardi. Sepanjang hidupnya ia dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda, terutama terkait pendidikan. Sebab dirinya berani mengkritik pemerintah Hindia Belanda karena hanya memberi akses pendidikan bagi keturunan Belanda dan kaum priai. Padahal menurutnya akses pendidikan merupakan hak semua orang. Lebih dari itu, melalui pendidikan pula Indonesia bisa menjadi bangsa yang cerdas, mandiri, dan bebas dari penjajahan. Kiprahnya di bidang politik diwujudkan dalam tulisan-tulisan yang dimuat di koran dan majalah baik terbitan Hindia Belanda maupun negeri Belanda. Ki Hajar Dewantara akhirnya berkecimpung di bidang pendidikan setelah ia mendirikan lembaga pendidikan. Penghargaan yang tinggi dari pemerintah diberikan kepada tokoh pendidikan yang menjadikan hari lahirnya sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diperingati pada setiap tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei itu dipilih berdasarkan tanggal lahir Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan filosofi Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Semboyan Tutwuri Handayani kini menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan pikiran atau intelektual peserta didik sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan kehidupan lahir dan batin. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Oleh karena itu, pendidik harus menuntun potensi peserta didik untuk mendapatkan kecerdasan yang luas dan terlindungi dari pengaruh yang dapat menghambat dan melemahkan tumbuhnya potensi peserta didik. Pokok dasar pikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. 1. Pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan peserta didik dalam pemahaman konsep maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman pada lingkungan belajar, yaitu lingkungan di dalam dan di luar sekolah. 2. Pendidik menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menunjukkan bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pendidik yang harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. 3. Sistem Among dalam trilogi pendidikan. Sistem Among mengandung maksud mengasuh atau membimbing. Adapun sistem Among yang kita kenal yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan.
ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun ide atau gagasan. Tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada peserta didik. 1. Melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. 2. Melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik. 3. Melaksanakan pendidikan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman. 4. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural peserta didik. 5. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan fase perkembangan peserta didik berdasarkan usianya. 6. Melaksanakan pendidikan yang memperhatikan karakteristik dan latar belakang peserta didik. Contoh implementasi di sekolah. 1. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta untuk mengembangkan karakter masing-masing peserta didik. 2. Memberikan penugasan dengan membebaskan kepada peserta didik untuk memilih bentuk hasil penugasan sesuai dengan minat dan kreativitasnya. 3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat dalam kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya. 4. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi atau bekerja sama untuk mengembangkan kompetensi sosial. 5. Melaksanakan pembelajaran dengan materi yang disesuaikan dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. 6. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan.